Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari dengan NIM A1C221095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai formasi konsep matematika. Konsep sebagai sebuah warisan budaya. Matematika hadir sebagai solusi di tengah-tengah permasalahan kehidupan sosial masyarakat. Matematika memiliki sejarah panjang hingga tercipta serangkaian ilmu matematika yang begitu kompleks seperti saat ini. Sejarah mencatat bahwa matematika telah banyak digunakan oleh masyarakat sejak zaman dahulu, meskipun dalam bentuknya yang paling sederhana seperti membilang dan mengukur. Perkembangan matematika hingga sekarang ini tidak terlepas dari hasil penemuan para ahli matematika pada abad-abad sebelumnya. Karenanya, menurut Bell, sangat tidak adil apabila pembahasan tentang matematika hanya menekankan pada ide matematika modern saja, tanpa memberi perhatian yang sewajarnya pada sejarah matematika beserta perintisnya. Sejarah matematika dimulai sejak 3000 tahun sebelum Masehi dalam wilayah kebudayaan besar di dunia seperti Mesir, Babilonia, Yunani, Romawi, India, Persia, dan Cina. 4 kebudayaan tersebut melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar dunia yang meletakkan fondasi ilmu matematika. Pada periode penemuan ini, ilmuwan matematika memfokuskan diri mereka pada praktek dan teori, termasuk penemuan karakter dari masing-masing bidang kajian matematika yang tengah ditekuninya. Misalnya, Euclid, seorang matematikawan asal Yunani yang mencetuskan aksioma Euclid sebagai azas dalam ilmu geometri atau ilmu tentang bangun dan ruang. Kemudian Pythagoras yang menemukan teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku, Archimedes yang mengkaji persamaan parabola, hiperbola, dan elips, serta masih banyak lagi. Nah, bidang kajian matematika dalam era permulaan mencakup bidang aljabar, aritmatika, geometri, trigonometri, dan kalkulus. Munculnya bidang kajian matematika di tengah-tengah masyarakat didasari adanya keinginan untuk dapat mensistematiskan pengalaman dan permasalahan dalam hidup, menata dan membuatnya mudah dimengerti dan diselesaikan. Setelah seseorang tahu di wilayah mana permasalahannya berada, maka akan semakin ringan seseorang menentukan teknik penyelesaian yang seharusnya digunakan. Bidang kajian matematika telah dikembangkan para cendekiawan sebelum hadirnya Islam. Namun bukan berarti cendekiawan Muslim tidak memiliki kontribusi apapun dalam bidang matematika. Cendekiawan Muslim mulai menunjukkan eksistensinya dalam pengembangan matematika seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam seperti di India dan Yunani. Al-Khwarizmi misalnya merupakan peneliti aljabar pada tahun 780 hingga 850 Masehi. Al-Khwarizmi berhasil meletakkan dasar-dasar ilmu algoritma setelah menyatukan matematika hasil kebudayaan Yunani dan India, khususnya cendekiawan Muslim. Matematika muncul pada saat dihadapinya masalah-masalah yang rumit yang melibatkan kuantitas, struktur, ruang, atau perubahan. Mulanya masalah-masalah itu dijumpai di dalam perdagangan, pengukuran tanah, dan kemudian astronomi. Kini semua ilmu pengetahuan menganjurkan masalah-masalah yang dikaji oleh para matematikawan dan banyak masalah yang muncul di dalam matematika itu sendiri. Misalnya seorang fisikawan, Richard Feynman, menemukan rumus integral lintasan mekanika kuantum menggunakan paduan nalar matematika dan wawasan fisika dan teori dawai masa kini. Teori inilah yang masih berkembang yang berupaya mempersatukan 4 gaya dasar alami, terus saja mengilhami matematika baru. Beberapa matematika hanya bersesuaian di dalam wilayah yang mengilhaminya dan diterapkan untuk memecahkan masalah lanjutan di wilayah itu. Tetapi seringkali matematika diilhami oleh bukti-bukti di satu wilayah ternyata bermanfaat juga di banyak wilayah lainnya dan menggabungkan persediaan umum konsep-konsep matematika. Fakta yang menakjubkan bahwa matematika paling murni sering beralih menjadi memiliki terapan praktis adalah apa yang Eugene Wigner memanggilnya sebagai ketidakefektifan matematika tak bernalar di dalam ilmu pengetahuan alam. Seperti di sebagian besar wilayah, ledakan pengetahuan di zaman ilmiah telah mengarah pada pengkhususan di dalam matematika.
Satu perbedaan utama adalah di antara matematika murni dan matematika terapan. Sebagian besar matematikawan memusatkan penelitian mereka hanya pada satu wilayah ini, dan kadang-kadang pilihan ini dibuat sedini perkuliahan program sarjana mereka. Beberapa wilayah matematika terapan telah digabungkan dengan tradisi-tradisi yang bersesuaian di luar matematika dan menjadi disiplin yang memiliki hak tersendiri, termasuk statistika, riset operasi, dan ilmu komputer. Mereka yang berminat kepada matematika sering menjumpai suatu aspek estetika tertentu di dalam banyak matematika. Banyak matematikawan berbicara tentang keanggunan matematika, estetika yang tersirat, dan keindahan dari dalam matematika. Kesederhanaan dan keumumannya dihargai. Terdapat keindahan di dalam kesederhanaan dan keanggunan bukti yang diberikan. Semisalnya bukti Euclid, yakni bahwa terdapat tak terhingga banyaknya bilangan prima, dan di dalam metode numerik yang anggun bahwa perhitungan laju, yakni transformasi Fourier cepat. Kemudian J.H. Hardy di dalam A Mathematician's Apology mengungkapkan keyakinan bahwa penganggapan estetika ini di dalamnya sendiri cukup untuk mendukung pengkajian matematika murni. Para matematikawan sering bekerja keras menemukan bukti teorema yang anggun secara khusus. Pencarian Paul Erdős sering berkutat pada sejenis pencarian akar di Alkitab di mana Tuhan telah menuliskan bukti-bukti kesukaannya. Kepopuleran matematika rekreasi adalah isyarat lain bahwa kegembiraan banyak dijumpai ketika seseorang mampu memecahkan soal-soal matematika. Selanjutnya adalah kekuatan pemikiran konseptual, di mana di sini kita akan membahas pengertian berpikir konseptual dan intinya berpikir konseptual. Berpikir konseptual adalah kemampuan untuk melihat hal-hal secara keseluruhan, mengidentifikasi isu-isu kunci, melihat hubungan, dan menarik elemen bersama-sama ke dalam kerangka kerja yang koheren luas. Kompetensi ini menjelaskan kemampuan untuk menghubungkan berbagai aktivitas dan informasi kunci, untuk membuat koneksi, melihat pola dan tren, untuk menarik informasi bersama-sama ke dalam model dan kerangka kerja yang kemudian dapat digunakan untuk menafsirkan situasi yang kompleks dan mengidentifikasi fitur penting mereka. Kemudian, menurut Hibbert dan Leverberg, berpikir konseptual adalah proses berpikir dengan menggunakan fakta dan konsep yang saling terkait satu sama lain. Sedangkan menurut Marpaung, berpikir konseptual adalah proses berpikir dengan menggunakan konsep yang telah dimiliki berdasarkan hasil pelajaran sebelumnya dalam memecahkan suatu masalah. Menurut Scham, berpikir konseptual adalah kemampuan untuk menghasilkan aturan atau prosedur khusus dari saling keterkaitan konsep matematika yang lebih umum. Nah, dari beberapa pengertian konseptual tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa berpikir konseptual dalam memecahkan masalah matematika adalah kemampuan siswa untuk membuat gambaran mental secara utuh dari objek-objek yang saling terkait dan menentukan objek kunci sebagai dasar untuk membuat strategi penyelesaian masalah matematika yang sedang dihadapi. Pentingnya berpikir konseptual. Berpikir konseptual sangat penting bagi seseorang dalam rangka menghadapi berbagai masalah. Pentingnya berpikir konseptual sebagaimana dipaparkan oleh Scham yang menyatakan bahwa berpikir konseptual memberi kekuatan besar untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan membuat lingkungan agar menjadi bagian dari kita. Kontribusi lain dari kekuatan berpikir konseptual adalah berkaitan dengan pendeknya daya ingatan kita, dan semakin tinggi konsep yang diwakili suatu simbol, semakin banyak pengalamannya terkandung di dalamnya. Lebih lanjut, juga dijelaskan bahwa kebanyakan yang dihadapi siswa yaitu terdapat suatu aturan yang mesti dihafalkan yang hampir tidak mempunyai arti. Ini tidak saja membosankan, tetapi jauh lebih sulit karena tidak terhubung dan membutuhkan kerja keras untuk mengingat struktur konsep secara menyeluruh.
Konseptual matematis umumnya berusaha menumbuhkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika yang berbeda dan mengurangi penekanan pada menghafal sekumpulan rumus dan prosedur. Banyak ahli matematika dan ahli kurikulum percaya bahwa pendekatan praktek terbaik adalah membantu siswa belajar memecahkan masalah dalam berbagai cara dan mempersiapkan mereka kepada tingkat matematika yang lebih tinggi. Penerapan berpikir konseptual dalam pemecahan masalah matematika. Menurut Marpaung menyatakan bahwa ciri-ciri proses berpikir konseptual siswa terdiri dari 8 buah ciri-ciri, yaitu yang pertama, pada awal proses penyelesaian, sesudah membaca soal, siswa mencoba merumuskan kembali soal dengan kalimat sendiri. Yang kedua, mencoba memecahkan soal atas bagian-bagian, lalu mencari hubungan antara bagian-bagian tersebut. Yang ketiga, yaitu cenderung memulai pemecahan kalau sudah mendapat ide yang jelas. Kemudian yang keempat yaitu, jika penyelesaian sementara salah, soal kembali diuraikan atas struktur yang lebih sederhana. Kemudian, suatu masalah tidak dipandang terlepas dari masalah yang lain. Kemudian, masalah lebih banyak diolah secara mental di dalam pikiran daripada tindakan. Yang ketujuh, menggunakan konsep dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir, yaitu mampu menjelaskan langkah-langkah pemecahan masalah yang dilakukan. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana pemikiran konseptual dalam menyelesaikan masalah. Meskipun masalah yang diberikan sangat sederhana sehingga mungkin bukan masalah bagi kebanyakan siswa, yaitu selesaikan dari hasil kali dari 85 dikali 62. Nah, caranya yaitu dengan metode pertama, siswa menjelaskan bagaimana menjumlahkan 62 sebanyak 85 kali untuk mendapatkan hasil dari 85 kali 62. Kemudian metode kedua yaitu siswa membuat 62 lingkaran dengan 85 bintang di setiap lingkaran. Siswa itu menarik satu lingkaran yang berisi 85 bintang, lalu mengatakan bahwa saya perlu membuat 62 lingkaran seperti ini untuk mendapatkan jawaban untuk masalah dari 62 dikali 85. Kemudian yang metode ketiga yaitu siswa mengatakan bahwa pertama saya kalikan 5 dikali 62, berikutnya saya kalikan 80 dikali 62. Maka hasilnya adalah 310 ditambah 4960 sama dengan 5270. Kemudian metode keempat yaitu siswa mengatakan saya bagi masalah menjadi 4 bagian, yaitu 60 dikali 80 sama dengan 4800, kemudian 60 dikali 5 sama dengan 300, kemudian 2 dikali 80 sama dengan 160, dan 2 dikali 5 sama dengan 10, sehingga hasil jumlahnya adalah 5270. Kemudian metode terakhir atau metode kelima, yaitu siswa mengatakan pertama saya bulatkan 85 ke 90, kemudian saya kalikan 90 dengan 62, lalu saya kalikan 62 dengan 5, kemudian saya kurangi 310 dari 5580 dan mendapat hasil 5270. Masalah matematika tidak seperti soal matematika biasa yang dapat diselesaikan dengan langsung menggunakan rumus atau aturan yang sudah biasa digunakan, akan tetapi membutuhkan pemahaman terhadap masalah secara keseluruhan, khususnya konsep-konsep yang terkait dalam masalah tersebut. Pemecahan masalah matematika sulit diselesaikan dengan mengandalkan kemampuan menghafal berbagai rumus dan prosedur penyelesaian masalah. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan memandang masalah secara keseluruhan dari keterkaitan antara konsep-konsep dan menentukan konsep-konsep kunci sebagai dasar penentuan strategi penyelesaian masalah. Cara penyelesaian masalah seperti ini yang dikenal dengan penyelesaian masalah melalui pemikiran konseptual.
Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai belajar konsep matematika. Yang pertama yaitu pengertian dari belajar konsep matematika. Matematika merupakan ilmu universal yang memegang peranan penting dalam perkembangan teknologi, sains, dan pengembangan daya pikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Pentingnya peranan matematika menjadikan pelajaran matematika diajarkan di setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, bahkan sampai pada perguruan tinggi. Tidak hanya itu, di kehidupan sehari-hari pun kita sering berhubungan dengan matematika. Matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Mengingat peranan matematika yang sangat penting, seharusnya matematika menjadi pelajaran yang diminati dan disenangi oleh siswa. Oleh sebab itu, pembelajaran matematika di sekolah seharusnya berjalan dengan baik dan menyenangkan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Matematika tidak hanya bisa dipelajari dari kejadian-kejadian nyata sehari-hari, melainkan juga dari hal-hal yang secara tidak langsung kita alami. Bagian terpenting dalam mengajarkan matematika ialah bagaimana mengkomunikasikan ide-ide matematika dan tidak hanya menerima apa-apa yang kita tidak kuasai. Ada dua prinsip dalam mempelajari matematika, yaitu yang pertama, konsep yang lebih tinggi yang dimiliki seseorang tidak dapat dikomunikasikan kepada siswa hanya dengan sebuah definisi. Kemudian, prinsip kedua yaitu dalam matematika, contoh-contoh selalu mendasari banyak konsep. Ini berarti bahwa contoh-contoh itu harus dikuasai di dalam pemikiran siswa, sehingga konsep-konsep itu dapat dikuasai oleh siswa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemahaman konsep matematika dengan metode discovery. James dalam Kamus Matematikanya yang dikutip oleh Suherman mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian Klein dalam Suherman mengatakan bahwa matematika bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena diri sendiri. Tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Jadi, matematika merupakan ilmu tentang logika yang saling berhubungan satu dengan yang lain, yang dapat membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Tujuan pembelajaran matematika di sekolah mengacu kepada tujuan pendidikan nasionalnya. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman melalui generalisasi dan berpikir abstrak. Kemudian menurut Eomar Hamalik, konsep adalah suatu kelas stimuli yang memiliki sifat-sifat atau atribut-atribut umum. Konsep berkembang sejalan dengan pengalaman-pengalaman, selanjutnya dengan situasi, peristiwa, perlakuan, atau kegiatan yang lain, baik yang diperoleh dari bacaan atau pengalaman langsung. Konsep erat kaitannya dengan pemahaman dasar. Siswa mengembangkan suatu konsep dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata yang memiliki konsep itu. Jadi lambang konsep dituangkan dalam bentuk suatu kata atau bahasa. Belajar konsep merupakan salah satu cara pemahaman atau salah satu cara belajar pemahaman. Belajar konsep berguna dalam rangka pendidikan siswa atau paling tidak punya pengaruh tertentu. Kemudian ada standar isi mata pelajaran yang bertujuan agar siswa memiliki kemampuan. Yang pertama yaitu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikannya. Yang kedua yaitu menggunakan penalaran pada pola, sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan pengetahuan matematika. Kemudian yang ketiga yaitu memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model, kemudian menyelesaikan model dan menafsirkannya. Kemudian yang keempat yaitu mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, dan diagram.
Dan yang terakhir yaitu memiliki sifat menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Itulah materi mengenai formasi konsep matematika yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan memberi beberapa kesimpulan mengenai materi yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu, matematika merupakan bagian dari warisan budaya. Sejarah munculnya matematika dimulai sejak 3000 tahun sebelum Masehi dalam wilayah kebudayaan besar di dunia seperti Mesir, Babilonia, Yunani, Romawi, India, Persia, dan Cina. 4 kebudayaan tersebut melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar dunia yang meletakkan fondasi ilmu matematika. Contohnya Pythagoras yang menemukan teorema Pythagoras, kemudian Archimedes yang mengkaji persamaan parabola, hiperbola, dan elips, serta masih banyak lagi ahli-ahli yang menemukan bukti-bukti dari matematika yang merupakan bagian dari warisan budaya. Kemudian yang kedua yaitu bukti matematika dalam warisan budaya pada saat menghadapi masalah-masalah yang rumit yang melibatkan kuantitas, struktur, ruang, atau perubahan, sehingga banyak ilmuwan yang menggunakan penalaran matematika dan juga wawasan fisika untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Alhasil, mulailah berkembang cara-cara untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Kemudian, berpikir konseptual adalah kemampuan untuk melihat hal-hal secara keseluruhan, mengidentifikasi isu-isu kunci, melihat hubungan, dan menarik elemen bersama-sama ke dalam kerangka kerja yang koheren luas. Kemudian yang keempat yaitu berpikir konseptual sangat penting bagi seseorang dalam rangka menghadapi berbagai masalah, bahwa berpikir konseptual memberikan kekuatan besar untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan membuat lingkungan agar menjadi bagian dari kita. Kemudian matematika merupakan ilmu universal yang memegang peranan penting dalam perkembangan teknologi, sains, dan pengembangan daya pikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Pentingnya peranan matematika menjadikan pelajaran matematika diajarkan di setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, bahkan pada perguruan tinggi. Bukan hanya itu, di kehidupan sehari-hari pun kita sering berhubungan dengan matematika. Matematika merupakan ilmu tentang logika yang saling berhubungan satu dengan yang lain, yang dapat membantu siswa dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Konsepnya diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman melalui generalisasi, dan berpikir abstrak. Pemahaman konsep merupakan unsur penting dalam belajar matematika di sekolah. Penugasan terhadap banyak konsep memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dengan lebih baik. Sebab untuk memecahkan masalah perlu aturan-aturan, dan aturan-aturan tersebut didasarkan pada konsep-konsep yang dimiliki. Menurut Richard Erskan, konsep adalah sebuah pengertian yang abstrak dan merupakan hasil dari suatu aktivitas. Penugasan konsep juga sangat penting, karena dengan penugasan konsep akan memudahkan siswa dalam mempelajari matematika. Pada setiap pembelajaran diusahakan lebih ditekankan pada penugasan konsep agar siswa memiliki bekal dasar yang baik untuk mencapai kemampuan dasar yang lain seperti penalaran, komunikasi, koneksi, dan pemecahan masalah. Penugasan konsep merupakan tingkatan hasil belajar siswa sehingga dapat mendefinisikan atau menjelaskan sebagian atau mendefinisikan bahan pelajaran dengan menggunakan kalimat sendiri. Dengan kemampuan siswa menjelaskan atau mendefinisikan, maka siswa tersebut telah memahami konsep atau prinsip dari suatu pelajaran. Meskipun penjelasan diberikan mempunyai susunan kalimat yang tidak sama dengan konsep yang diberikan, tetapi maksudnya sama. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai formasi konsep matematika. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kalimat maupun kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.